Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kunigunda Nadia Duminggu, saya dari SMA Negeri 1 Maumere. Di sini, saya sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mosi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Pada sore hari ini, kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini, ada dua hal yang akan kita bicarakan, yakni yang pertama, penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes potensi akademik, dan yang kedua berdasarkan tes talenta bawaan. Yang pertama, tes potensi akademik atau TPA, merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi atau rendahnya nilai TPA sering dihubungkan dengan tinggi rendahnya tingkat kecerdasan seseorang. Kedua, tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan tes ini mengungkap bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kami dari tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi yang menganjurkan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil atau nilai atau tes akademik. Mengapa kami katakan demikian? Karena tes talenta bawaan mengungkapkan keseluruhan kemampuan seseorang, bertendensi pada adu skill yang sesungguhnya, merepresentasikan keseluruhan bakat yang dimiliki, dan mengungkapkan seluruh perjalanan akademik dan mental seseorang. Berbeda dengan itu, tes akademik cenderung hanya mengungkapkan ingatan tanpa mengukur proses mental, lebih cenderung mengarah ke main untung-untungan daripada adu skill yang sesungguhnya, kurang merepresentasikan keseluruhan bakat yang dimiliki, dan hanya berkaitan dengan pemecahan soal TPA dibandingkan seluruh perjalanan akademiknya. Di sini terlihat jelas bahwa penerimaan mahasiswa baru berdasarkan TPA cukup bermasalah karena hanya berdasar pada suatu kondisi yang untung-untungan, atau jika serius hanya berdasar pada ingatan calon mahasiswa ketimbang seluruh kemampuan yang ia miliki. Fakta menegaskan hal yang sama. Dikutip dari kompas.com pada September 2020 lalu, sempat viral seorang juara Olimpiade Internasional yang bernama Raihan Denandra Wirakalosa yang mengaku gagal SBMPTN. Hal ini tentu sangat ironis, sebab SBMPTN tampaknya tidak menunjukkan secara utuh kemampuan seseorang karena hanya berfokus pada pemecahan soal pada saat SBMPTN itu dilaksanakan. Di sini tampak bahwa SBMPTN tidak bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan itu, tes talenta bawaan justru mengungkap bukan hanya soal kognisi melainkan juga afeksi, sehingga seluruh kemampuan seseorang dapat dipresentasikan keluar. Karena itu, jelaslah bahwa penerimaan mahasiswa baru harusnya didasarkan pada tes talenta bawaan yang mengungkapkan keseluruhan kemampuan seseorang, bukan pada tes akademik yang hanya berfokus pada pemecahan soal. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah menegaskan kembali bahwa kami sangat setuju terhadap mosi yang menganjurkan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian dari kami, terima kasih.